Jadi saya ditanya oleh hakimnya, apa yang membuat kamu untuk meninggalkan kepercayaan kamu yang lama begitu? Saya cerita, ya perjumpaan saya pribadi dengan Kristus itu. Terus dikatakan, ya pokoknya saya mendapat ceceran yang sama lah dengan di dalam keluarga juga sama begitu. Jadi kata-kata yang tidak sedap. Saya cuman berkata begini, kalau dulu saya jahat, dulu hidup saya tidak benar, kalau dulu saya melakukan hal-hal yang maksiat, dan kalau sekarang saya bertemu dengan Kristus, saya menjadi orang yang berhenti daripada masalah-masalah dosa saya tadi, apakah itu perbuatan daripada setan? Jadi yang merubah saya itu karena saya mengalami pengalaman pribadi. Ya. Itu saja. Jadi sehingga hakim mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi iya, puji Tuhan teman-teman. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus menjamah orang yang berdosa, mengubah, mengampuni menjadi orang yang benar, menjamah orang yang jahat, orang keras menjadi orang yang lembut, orang yang penuh kasih. Ya, sama seperti kesaksian berikut ini, seorang Islam radikal, ya tentu kita tahu radikal itu biasanya berhubungan dengan gereja, berhubungan dengan kekerasan dan sebagainya. Namun ditangkap Tuhan atau dijamah Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menyerah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sehebat-hebatnya manusia tidak akan sanggup melawan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Ya, karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, namun Dia adalah Tuhan yang hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, seperti apa ceritanya, pengalamannya bersama dengan Tuhan? Silahkan simak sampai selesai. Jadi saya ditanya oleh hakimnya, apa yang membuat kamu untuk meninggalkan kepercayaan kamu yang lama begitu? Saya cerita, ya perjumpaan saya pribadi dengan Kristus itu. Terus dikatakan, ya pokoknya saya mendapat ceceran yang sama lah dengan di dalam keluarga juga sama begitu. Jadi kata-kata yang tidak sedap. Saya cuman berkata begini, kalau dulu saya jahat, dulu hidup saya tidak benar, kalau dulu saya melakukan hal-hal yang maksiat, dan kalau sekarang saya bertemu dengan Kristus, saya menjadi orang yang berhenti daripada masalah-masalah dosa saya tadi, apakah itu perbuatan daripada setan? Jadi yang merubah saya itu karena saya mengalami pengalaman pribadi. Ya. Itu saja. Jadi sehingga hakim mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, bisa diterima. Halo, selamat malam. Bisa Pak, bisa. Puji Tuhan, Oh Pak. iya. Bisa dengar? Cuman nggak bisa masuk dari awal, ini baru ketemu linknya. Iya. Pak Rahas, Muslim apa Kristen, Pak? Iya kan sudah sebelumnya pernah dijelaskan, Muslim. 20 tahun sebelumnya saya kan pernah belajar tentang Al-Quran. Oh begitu. Nah, dari apa yang saya pelajari ini kok semakin ragu. Oh, haleluya. Iya. Cuman tentang Kristen saya masih belum. Belum paham ya, Pak? Belum paham ya, sambil nguping-nguping kalau ada berita di sini nih dari Pak Yusuf dan Rektor ya. Karena itu ada nomor itu Pak, nomor WA kami. Bapak kalau kepengen belajar, pengen cari tahu lebih tentang siapa Tuhan Yesus, Bapak bisa hubungi nanti ya, supaya bisa bisa Bapak ya, pemahamannya bisa lebih luas gitu. Ada yang Bapak mau sampaikan malam hari ini, silakan. Oh, dari tadi masalah apa Pak? Ya, ini sebentar, cuman yang terakhir bisa masuk ini. Oh, tadi masalah itu kita lagi membahas tentang Kainama, Ustadz Kainama. Dia membombardir, menyesatkan, memutarbalikan ayat-ayat Alkitab dengan ceramah-ceramah dia.
Nah, ini yang kita luruskan supaya, karena apa yang diceramahkan itu didengarkan banyak orang, itu sangat membahayakan, menyesatkan orang lain. Seharusnya orang bisa selamat, tapi karena dengar keterangan-keterangan dusta kayak begini, akhirnya mereka nanti malah tidak selamat. Itu yang disayangkan. Oh iya, iya. Ya, Ya, Bapak begini. ada handset nggak, Pak? Kalau bisa pakai handset, Pak. Ada handset nggak, Pak Ras? Kenapa suaranya maksudnya? Oh, iya, Bapak bisa dengar nggak? Iya, bisa dengar. Oh, Dan bagaimana ya, ya. suara saya masuknya? Masuk suara saya bagaimana? Suaranya jelas, Pak. Suaranya jelas. Kalau bisa, Pak, iya. wajahnya menghadap ke kamera, Pak, supaya kelihatan. Nah, oh, mantap. Haleluya, puji Iya. Tuhan. Ini puji Iya. Tuhan ya, teman-teman. Ini juga salah satu kemenangan di mana kebenaran bisa tersampaikan kepada Pak Rahas. Pak Rahas sedikit demi sedikit mulai melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kebenaran. Bukan ada kebenaran, memang Tuhan Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Pak Rahas adalah orang juga yang berlatar belakang Muslim, orang yang artinya cukup aktif juga di dalam keagamaan. Ya, puji Tuhan ya. Apa yang Bapak mau sampaikan? Silakan, Pak. Oh ya, begini, kalau masalah Bible tentang keselamatan itu saya tidak bisa menjelaskan itu kalau topiknya tentang itu. Tapi ada pesan di Al-Quran itu, mungkin Yunus ayat 100 itu, jangan kau ikuti orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi saya tidak ingin ragu, kalau saya tidak bisa, memang jangan diikuti, kan seperti itu pesannya. Baik. Iya. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. tentang Islam diakui sejak zaman sebelumnya, zaman para nabi, memang di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi bahwa agama Ibrahim itu adalah Islam. Oh, gitu ya? Ya, tapi itu ditentang di mukaddimahnya. Artinya di mukaddimah ini sedang saya cari. Tadi pernah saya lihat itu di ayat di Al-Quran apa di hadis itu, Pak? Di Al-Quran pernah saya temui itu, ya, pernah saya temui itu, ya. Ibrahim itu Islam, pernah saya temui itu di ayat Al-Quran. Cuman saya tidak begitu menghiraukan tentang itu karena saya tidak getol seperti dulu. Karena dulu saya tidak ada teman, hanya pelajari sendiri, teriak-teriak sendiri gitu. Sekarang mumpung ada temannya, ya buka-buka lagi, maksudnya seperti itu. Baik, puji Tuhan, Pak. Di mukaddimah itu, ya, di mukaddimah itu justru tidak seperti itu. Di mukaddimah ini sedang saya cari, masih ada kalimat seperti ini, cuman persisnya masih saya cari. Hanya garis besar seperti ini. Halo? Iya, Pak, ya. Ya. Sejak Islam itu ada, nah berarti kan sejak Nabi Muhammad. Dan menjelaskan tentang Muhammad di mukaddimah. Jadi beritanya sejak Islam itu ada. Nah, berarti yang dijelaskan ini tentang Muhammad. Berarti tidak bisa dia ditentang mukaddimahnya sendiri kalau dia menyatakan bahwa sebelumnya ada Islam. Ya. Paham. Kan seperti itu, Pak, ya. Ini ada di mukaddimah, pernah saya baca. Sejak Islam maksudnya begitu bacaannya. Nanti kalau sudah ketemu atau saya bisa masuk lagi, itu akan saya tunjukkan halamannya sekaligus dengan halamannya dan kata-katanya. Nah, tentang yang lain, ya tentang yang lain kalau bisa, ini usul saya. Usul saya banyak pengaruhnya dari diskusi yang semacam ini. Hanya kita harus punya tujuan, artinya puja badah, maksud saya seperti itu. Baik. Ya, kalau memang disetujui oleh semua anggota, itu kita bentuklah wadah atau organisasi yang punya domisili, Pak. Artinya buat organisasi besar, khusus tentang misalnya perbandingan agama, sekaligus dengan museum-museumnya di sana, sekalipun hanya duplikatnya, seperti Pak Bambang itu katanya punya.
duplikat yang dari Timur Tengah, ada di ada di kediaman beliau, tapi kan tidak secara umum itu, Pak. Kalau kita kalau kita bentuk organisasi secara luar, beli tanah yang sebesar-besarnya, apalagi kalau bisa di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan daerah Muslim. Mereka Muslim kan hanya tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Taunya Muslim hanya itu saja. Kata Pak Bambang, cukupnya hanya ke Saudi. Dia tidak melihat dengan mata terbuka ke daerah lain. Jadi kalau saya disetujui, itu saya merencanakan juga untuk seperti itu. Tapi apa daya kalau saya sendirian, Pak. Kalau dibantu teman-teman, kita bentuk, kita jumpa dulu, jumpa darat, rencana apa yang akan rencana apa yang akan diterapkan di dalamnya, sekaligus dengan penginapannya, museumnya besar-besaran dari antar agama biar tidak dicurigai. Jadi museum Islam juga ada, agama lain juga ada, yang Kristen juga ada, dengan bukti-buktinya di sana, dengan tempat pertemuannya. Saya kira kalau bersatu akan lebih cepat untuk mengumpulkan dana pembuatan itu. Itu kalau disetujui. Jadi kita punya arah. Apa yang kita bahas di sana artinya diadministrasikan, Pak. Termasuk orang-orang murtad. Ini murtad karena apa? Ini murtad karena apa? Jadi kalau semuanya punya alasan, jadi ada orang baru masuk yang sama sekali tidak tahu, kan bisa membandingkan sendiri sekalipun tidak ngajak, maksud saya seperti itu. Jadi kita punya agenda dari apa yang kita hasilkan seperti ini kan kadang kalau tengkar diskusinya itu apa yang mau bisa diajak dengan ngotot seperti itu. Jadi mereka tidak akan sadar, tetap ngotot pada pendiriannya sendiri. Tapi kalau dia bisa membandingkan, kenapa sih saya bisa seperti ini, kenapa sih yang saya akui kebenaran saya itu seperti ini, dia bisa membuka hati orang lain. Oh, kalau di agama lain kok seperti ini, kalau di agama saya kok seperti ini. Nah, dari pertemuan pun, dari apa yang ditemukan itu dipaparkan di sana, Pak. Kan banyak kaset sekarang, banyak flash disk. Inilah permasalahan yang ditemukan orang ini yang ditemukan permasalahan dari orang ini. Saya juga menemukan, Pak. Kan saya paparkan nanti. Hanya waktunya ini sekarang masih terikat dengan sudah ini, Pak. Sudah apa? Sudah dibaptis apa bagaimana, Pak? Oh belum, Pak, kan saya masih buta tentang anggap 1% tentang Bible, anggap 1%. Kan pernah saya ujikan sebelumnya tuh waktu saya masuk di sini juga. Tapi saya punya rencana, mereka yang digembor-gemborkan sekarang itu kan tahfidz, Pak. Tahfidz. Sedangkan tahfidz itu diiming-imingi kalau ada yang tahfidz Quran sampai 30 juz itu bisa membawa keluarganya sampai 10 orang. Makanya berlomba sekarang. Jadi iming-iming yang seperti itu kan sekalipun tidak tertera di Al-Quran, tapi kan sudah diumumkan bagi orang awam, Pak. Oh gitu. Iya, dan di daerah saya tuh banyak yang karena seperti itu. Jadi tahfidz sekarang semarak. Padahal sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa neraka itu yang di surat Al-A'raf itu 179 disediakan bagi orang yang tidak memahami, kan seperti itu. Al-Quran disediakan bagi jin dan manusia dan orang yang tidak memahami Al-Quran. Nah itu itu tidak dipahami, Al-Quran sendiri itu tidak dipahami. Dan dai-dai sekarang dan para ustadz ini, maaf ya, yang dibahas kan hanya masalah sekunder, Pak. Punya 2 ayat tampil di podium, ajakannya seperti ini. Dia tidak pernah memahami Al-Quran itu sendiri. Benar tanda. Mulai dari mukaddimahnya, penyusunannya, menulis batu, bagaimana caranya menulis, dia kan tidak pernah membahas itu. Masuk akal enggak semua apa yang ditertera? Belum lagi penyimpangannya ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu saya temukan tadi di Emin Reket itu tuh pernah ditemukan. Oh ini sama dengan yang saya bilang gitu. Saya bangga karena ada yang mengungkap sudah di sana. Oh, padahal sebelumnya saya temukan itu. Jadi kalau disetujui
Maksud saya, mari kita jumpa bersama, kita bahas apa yang akan kita tuju untuk yang akan datang. Artinya fungsinya itu bukan hanya untuk kepada satu agama, Pak. Kepada agama lain juga dipersilahkan, tinggal menyediakan tempat. Ini khusus untuk museum Kristen, ini untuk museum Islam, ini untuk museum apa? Museum Buddha, museum Hindu. Tapi jadi kayaknya ini Pak Rahas, kayaknya usulan Bapak ini agak sulit ya kalau bisa direalisasikan, karena ya kalau dari kekristenan kemungkinan besar sih bisa paham ya, artinya cuma dari agama-agama lain mungkin saya pikir sih kemungkinannya kecil untuk mereka mau gitu Pak, karena kalau sudah sambil berjalan, Pak, sambil berjalan seperti ini kan juga berhasil juga, Pak, bagi orang yang paham. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan, waktu Kainama membahas ayat Alkitab, bagian-bagian tertentu kenapa dia harus pakai bahasa Arab, kenapa dia harus pakai bahasa Ibrani, bahasa Aramai, ya karena apa? Karena dengan tujuan supaya menutupi bagian-bagian yang esensi, intisarinya atau poin-poin yang seharusnya diketahui dengan jelas oleh umat yang mendengarkan. Nah, di bagian itu dia tutupi. Seperti tadi salah satu contoh, dia mengatakan Cornelius itu adalah mualaf pertama dari Italia. Nah, ini kan pembohongan besar. Kenapa dia pakai bahasa Arab? Tadi dia pakai Alkitab bahasa Arab. Dan dia juga tidak menyebutkan itu tertulis di mana, karena dengan tujuan supaya jangan sampai dimengerti. Itu. Nah, kalau kita mengarah ke situ untuk pembuktian dari fakta-fakta sejarah atau seperti museum-museum bukti-bukti yang ada, itu saya rasa mungkin kemungkinannya sangat 1% mungkin agak sulit untuk mereka ini ya Pak. Jangankan 100%. 1% pun juga mungkin agak sulit untuk apa bisa disetujui gitu. Baik Pak, kita coba kita kan bermacam cara untuk mencari egonya masing-masing ustadz itu, Pak. Dia kan dengan bahasa seakan-akan dia bahasa sebentar. Ini ada yang mau berdiskusi ini. Pak Bombong, Pak Lalu, Pak Kace. Oke, Bu Aubrey. Ya, ini suaranya kok dubbing. Ini siapa ini? Mic-nya siapa ini? Pak Rahas mungkin ya. Halo, enggak, saya diam, Pak. Coba di mute dulu, Pak Rahas. Ya, oke. Berarti Pak Rahas punya mic ini yang double. Oke, teman-teman, silakan saya kasih kesempatan. Ini kita akan diskusi pada malam hari ini. Pak Rahas mana nih Pak Rahas? Ya, oke. Nanti Pak Rahas masuk lagi ya. Oke, kita mungkin mulai dari Pak Kace. Selamat malam Pak Kace, bisa dengar? Selamat malam, salam kemenangan, salam sadar. Kemenangan, salam sadar. Iya. Pak, oke, sebentar Pak Kace, tahan dulu. Pak Bomom, selamat malam. Shalom, salam kemenangan Pak Yusuf. Shalom, salam kemenangan. Oke, tahan dulu Pak. Ibu Aubrey, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf, shalom semua. Salam kemenangan, shalom. Oke, Mbak Takokat, shalom, selamat malam Mbak. Tombol suaranya Mbak Takokat dibuka dulu mic-nya. Mbak Takokat. Jangan di mute Mbak. Mbak Takokat. Mbak Takokat, tombol suaranya tolong dibuka dulu mic-nya. Mbak Takokat. Ya, ini Mbak Takokat kelihatannya mic-nya masih tertutup. Oke, kita diskusi ya Pak Ras ya. Ini nanti mungkin Pak Kace duluan nih. Silakan Pak Kace, apa yang mau disampaikan Pak? Oh iya.
Ya, baik. Selamat malam Pak Rahas. Ya, selamat malam Pak Kace. Iya, gimana kabarnya Silakan, Pak? ya. Baik, baik, baik. Puji Tuhan sehat Pak ya. Kalau dulu Bapak dari Islam ya, apa dari mualaf? Oh, sejak kandungan dah Pak. Ya. Sejak kandungan saya Islam. Oh gitu. Sekarang masih di Islam Pak ya? Oh iya masih, karena agama lain hanya tahu Trinitas masih Pak. Oh. Baik, Bapak, sepengetahuan Bapak di dalam Islam, kalau boleh saya bertanya, apa yang bisa membuat keselamatan di dalam Islam? Oh, itu sering didiskusikan di ini juga Pak. Menurut ayatnya yang membawa keselamatan itu dari awal sampai akhir itu kan Nabi Isa Pak. Nabi Isa Pak ya. Berarti Iya. Bapak sekarang sudah mengikut Nabi Isa Pak ya? Oh belum, karena Kenapa? baru ada di pintu, masih belum masuk Pak. Saya Iya. tidak akan masuk apabila salah ruang kan seperti itu. Sarang beruang ya Pak ya? Makanya hanya tahu Trinitas itu pun hanya di awal. Ya barangkali nanti kalau sudah paham benar dan bisa membedakan, bisa dibuktikan, itu mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Sedangkan di Islam sendiri apa yang saya coba tidak pernah berhasil, bahkan berlawanan Pak. Dari Oke. pengalaman saya ya. Berarti Bapak sudah tahu ya bahwa Nabi yang paling dekat dengan para jin itu Pak Nabi Muhammad. Udah tahu belum ayatnya Pak? Yaitu berangkat dari nama suratnya kan Pak, yang Pak Kace umumkan itu. Benar. Karena Pinter ada Bapak surat ya. Al-Jin ya. Ya. Terus bagaimana kalau ke sini Bapak mengikuti ajaran jin seperti itu? Oh jangankan mengikuti ajarannya Pak, sedangkan dari Al-Qurannya saja saya sudah ragu, kan pelan-pelan saya pelajari ini. Iya. Ya begini Pak, kita kan hidup tidak menentu ya, tidak tahu kapan kita ada panggilan. Kalau Bapak memang sudah ragu dengan itu, sementara ada yang memberi kepastian yaitu Alkitab, kenapa Bapak tidak segera memilih itu? Karena kita ini hidup ini kan entah kapan kita akan meninggal begitu. Iya. Mantapkan hati. Jadi Bapak kapan mengambil kesimpulan, keputusan, jangan terlambat. Karena ini banyaknya corona ini kan kita tidak tahu kapan kita giliran. Harapan sih jangan kegiliran ya Pak ya. Umur panjang. Enak umur. Kalau umur panjang kita bisa berenang di laut Pak. Iya. Saya kan masih mengikutkan lingkungan Pak. Saya ada di pulau, lingkungan saya ini tidak ada satupun yang berbeda, kecuali pemahaman saya ini yang saya alami di daerah saya. Jadi serba nolah-noleh masih Pak, serba nolah-noleh. Cuman kalau dalam hati saya sudah berani menyatakan bahwa saya ragu terhadap Al-Quran, termasuk penemuan-penemuan yang saya temukan. Bahkan pernah didiskusikan di sini juga keraguan itu. Iya. Kalau soal ini kan soal pribadi Pak, tidak ada urusannya dengan sifatnya agama umum, tidak. Ini kan keselamatan. Tentu kita harus mengambil secepatnya kesimpulan. Apalagi kita sudah berumur. Umur Bapak sekitar 55 tahun Pak ya? Ya, lebih sedikit. Lebih sedikit 56 Mas. Masih muda. 57. Begitu. 57-an Pak saya Pak. Di umur-umur segitu kan kita harus persiapan Pak, mengenal jalan tujuan kita yang pasti. Bukan yang gampang-gampang. Iya, terutama di nafas terakhirnya kan Pak. Jadi nggak bisa nafas terakhir itu Pak. Iya, selama masih berusaha. Iya, selama masih berusaha di nafas terakhirnya kan, tidak ada kebenaran selain ikut Yesus kan seperti itu. Iya. Tapi harus dimantapkan dari sekarang, Bapak. Betul.
Iya. Itu yang paling Iya, saya penting sudah supaya hidup kita jadi sepakat. berkat Iya. buat orang lain. Supaya kita juga Iya. bisa menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Iya. Ibarat Iya, ini begini, sepakat, Pak. ini sepakat, Pak. Ibarat begini, Pak. Parahas misalkan masuk Islam, kemudian anaknya diajak Islam, istrinya, saudaranya, tetangganya. Nah, demikian juga kita, kalau sudah mengenal Yesus, kita harus ajak tetangga kita supaya masuk surga. Ini ada kepastian. Sementara di Islam saja yang masih walau alam, Bapak mau nuntun orang, mau nuntun keluarga, yang walau alam itu, yang mudah-mudahan gitu. Ini yang punya kepastian, kenapa Bapak tidak ambil kesimpulan, Pak? Oh, saya masalahnya bukan hanya diri saya, Pak. Saya melihat lingkungan, karena saya ada di posisi publik, saya keluar dari pengajian yang pernah saya ikuti, itu kan karena pemahaman saya tidak sepaham dengan dai-nya. Oh. Sehingga Iya. kami masih dalam sorotan. Halo, Oke, halo? begitu. Iya, iya, iya. Karena lingkungan saya tak satu pun, Pak. Tak satu pun. Saya mau Iya. teriak bagaimana, itu pun ditanggapi dengan terbalik. Bahkan saya bawa Al-Quran ke hadapan dia, itu pun memaki-maki saya. Kamu pelajari Al-Quran itu jangan sembarangan, bilangnya seperti itu. Harus iya, punya 8 ilmu. Memang begitu, saya juga dulu begitu, Pak. Makanya saya tidak bisa tinggal di lingkungan gitu. Ya pindah tempat lain. Tempat baru pasti menerima dengan baik, Pak. Iya, iya. Ya, Seperti dikasih saya gitu, ya, Pak. Bapak Muhammad KC. Iya, ada contohnya nih beliau nih Pak lalu nih. Gimana? Karena mengikuti Situasinya Yesus sekarang, itu, adem ya. iya, harus siap sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Harus adem, Sekalipun ya. banyak Silakan lanjut. masalah, sekalipun Yes. banyak tantangan, kalau kita Silakan, serahkan Pak Lalu. hidup kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan anugerah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, itu yang saya alami, Bapak. Ya, memang kita harus berani mengambil keputusan gitu. Iya. Ya, saya pernah dibuang sama orang tua saya karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya tetap berdoa buat orang tua saya, berdoa buat keluarga saya, dan mereka sekarang menerima saya dengan baik. Dan hidup saya menjadi berkat buat mereka. Dan itu yang Tuhan tentukan buat kita gitu loh, supaya hidup kita ini menjadi berkat, dan lewat hidup kita Tuhan dikenal. Orang lain tidak akan pernah lihat Tuhan kalau tidak lewat hidup kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya percaya dalam Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Nah, itu yang saya imani, Bapak. Ya, saya percaya kalau malam hari ini Bapak buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, wow, luar biasa. Karena Dia adalah Raja Damai, Bapak, dalam kehidupan setiap kita. Iya, iya. Amin. Saya mudah-mudahan di belakangnya. Cuman saya sudah merasa bahwa apa yang saya anut selama ini itu sudah salah besar buat saya, itu sudah. Kesalahannya saya temukan sendiri, jadi bukan karena diajak orang lain, karena seperti ini. Jadi saya temukan sendiri. Jadi apa yang saya temukan sendiri meyakinkan saya bahwa agama yang selama ini saya anut, sumber besarnya, pokoknya dari Al-Quran dan Muhammad, itu sudah salah buat saya. Saya yakin akan kesalahan. Akan kesalahan. Ya, luar biasa. Halo? Bapak. Saya percaya ya ini kesempatan yang Tuhan berikan buat Bapak. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak dan mengasihi kita semua yang mau buka hati untuk Dia. Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Iya, iya. Iya, saya sudah bisa membedakan karena yang Islam sendiri sudah lampu merah. Artinya tidak boleh ke depan dengan kesalahan yang saya temukan. Berarti saya akan masuk, karena harus mencari pintu lain. Tapi setapak demi setapak, maksud saya seperti itu. Iya, setuju Bapak. Ya, saling mengingatkan.
saling membangun, Iya, terima saling kasih. menguatkan kita. Iya Pak. Jadi begini, ini dari bom-bom. Rasul boleh banyak, Nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu Pak. Yesus Kristus. Agama boleh banyak Karena juga ya, Tuhan Yesus, tapi juru selamat hanya iya, Tuhan Yesus Kristus. hanya satu. Karena begini Haleluya. Pak, Tuhan Yesus ada Dahsyat. berkata di kata 21 Wahyu 21 ayat 7, kalau Bapa merdeka, nanti Yesus menjadi Bapa, kami akan menjadi anak-anaknya Pak. Jadi Bapak ini Pak siapa yang namanya? Ya, Pak Rahas sudah ada dalam kerajaan surga. Kalau Bapak memang percaya Tuhan Yesus, tapi memang harus Bapak diteguhkan. Bapak segera dibaptis karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 3 ayat 5, jikalau orang tidak dibaptis, ya tidak akan masuk surga Pak. Nah, itu persyaratan. Jadi harus Bapak dimeteraikan. Nanti Bapak coba baca di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Itu Pak dari bom-bom. Iya. Kalau itunya saya sudah masuk ke sana Pak. Hanya saya pikir noleh-noleh masih dengan lingkungan, maksud saya seperti itu. Ya, di sini juga sering dijelaskan tentang perbedaannya Yesus dengan yang lain. Dan orang-orang yang diselamatkan juga banyak, yang terbukti juga banyak, yang melihat langsung juga banyak. Nah, saya tinggal melihat lingkungan itu saja Pak. Hanya lingkungan, bagaimana caranya keluar dari daerah yang seperti ini dengan keterikatan saya dengan pekerjaan dan sebagainya. Makanya kalau Bapak ya, ada di lingkungan ya Pak ya. Kendalanya Bapak Rahas ada di lingkungan ya. Jadi mungkin Pak Rahas sudah mulai sedikit demi sedikit percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kendalanya Bapak mengenai lingkungan gitu ya Pak ya. Mengenai pekerjaan Bapak nanti bagaimana gitu ya Pak. bagaimana cara menghindar, bagaimana cara menyelamatkan, bagaimana dengan keluarga, maksud saya itu. Karena saya satu-satunya, ya istri dan anak masih belum, apalagi lingkungan. Saya keluarkan pernah saya tentang ya. Jadi saya pertimbangan saya hanya lingkungan. Artinya saya akan ada di lingkungan yang kecil. Tidak ada satupun yang punya pemahaman selain saya di daerah saya. Bahkan sudah pernah dicaci waktu ikut pengajian. Jadi hanya lingkungan kalau saya berani menentang sudah. Bahkan puasa ini saya tidak puasa, sudah lama udah. Ada 20 tahunan sudah. Cuman dulu saya teriak-teriak sendiri. Di sini ada teman nih melampiaskan perasaan. Iya. Iya, Bapak, makanya kalau bahas tentang Al-Qur'an kadang-kadang saya greget mau masuk itu, cuman tidak bisa linknya di mana. Tadi saya ada teman itu. Iya. Iya, kalau bisa kasih saran ya Pak. Karena Bapak kan sendiri di sana. Yang lainnya Islam gitu ya, Bapak takut ada persekusi. Nah, saran saya kalau memang nggak usah takut-takut Pak lah. Nggak usah takut-takut. Saran saya Jegur aja lah kebenaran ini. Saran saya kalau misalnya memang Bapak sudah yakin, memang sekarang sudah tidak percaya lagi di agama di iman yang lama, tidak apa-apa, kami doakan juga. Nah kalau bisa memang jangan terlalu frontal dulu, Bapak lihat-lihat dulu kan ini menyangkut pekerjaan Bapak juga, menyangkut di lingkungan Bapak juga gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan saja Pak Rahas, nggak usah terlalu umbar-umbar gitu, nggak apa-apa Pak Rahas. Lihat-lihat juga gitu Pak, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya. Tapi di balik itu kan saya juga ingin mengungkap mengapa saya tidak percaya apa yang saya temukan kan seperti itu. Jika ada orang Muslim juga membaca atau mendengar, saya menginginkan hal yang sama, dia tidak tahu karena dia tidak pernah membandingkan kan seperti itu. Iya Pak. Pak Rahas, tanya lagi, maaf. Iya. Memang kalau seperti itu, Pak Rahas itu sama dengan di kampung saya dulu seperti itu. Makanya saya lompat dari tempat itu untuk membela masa depan. Karena kalau
terintimidasi oleh mereka, kapan kita punya kesimpulan gitu Pak. Saya memang seperti itu Pak. Memang kampung Bapak seperti saya, anti banget dengan agama lain dulu. Tapi saya lawan saja, saya pindah dari situ, ya puji Tuhan sampai sekarang iman saya dari tahun 2003. Begitu Pak. Lawan aja Pak, lawan. Berkati Tuhan. Iya. Pak Rahat tahun 2003. Takut lah. Ya, saya dari 2000, saya dari 99 Pak. Ya sudah tahu ya. Iya, cuma sendirian. Pancasila Pak, bebas memilih agama. Iya. Iya, mau langkah ke sana Pak, hanya lingkungan. Makanya saya tahunya hanya di Trinitas, tapi itu benar. Nah, kalau kembali ke topik Pak ya, seperti Bapak mau maaf, siapa? Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang Trinitas, Bapak? Kan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Kudus, kan seperti itu. Kapan dia manusia, Muslim kan tidak mau menganggap Tuhan dari manusia. Tapi kan saya tahu maksudnya kapan dia jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan, kapan dia punya Roh Kudus, hanya seperti itu. Iya, Ya, Bapak belum salah ayat-ayatnya, saya belum melangkah kalau ayat-ayatnya, Bibelnya saya belum melangkah ke sana, hanya melalui mendengar di sini. Pak Rahas, begini Pak, Iya. saya kasih masukan sedikit ya. Artinya begini, yang paling penting di dalam hidup ini adalah keselamatan Pak, keselamatan kita, karena keselamatan itu bicara tentang pribadi kita masing-masing. Jangan sampai nanti kita terlambat untuk menerima keselamatan itu. Nah, sekarang Bapak sudah menemukan istilahnya keganjilan-keganjilan di dalam iman Bapak yang sebelumnya. Nah, Bapak harus mengambil satu kesimpulan untuk mengikuti sesuatu yang Bapak yakini. Kalau Bapak melihat kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus, nah, Bapak harus segera melangkah. Memang saya tahu betul, artinya Pak Kacé juga sudah mengalami hal itu, Pak Lalu juga sudah mengalami, ya, bahwa meninggalkan keyakinan yang lama, meninggalkan Islam itu memang suatu hal yang sangat tidak mudah. Tetapi mungkin dari beberapa kita pada malam hari ini memberikan usulan, jika Bapak berkenan, Bapak mungkin bisa pindah tempat saja Pak. Karena kalau Bapak tetap di situ, berarti sekalipun Bapak artinya sudah meninggalkan, Bapak punya iman yang lama, tapi Bapak harus punya satu dasar kepastian, satu kesimpulan memutuskan untuk Bapak menerima Tuhan Yesus kalau memang Bapak melihat kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan itu adalah keselamatan Bapak gitu loh. Jangan sampai terlambat gitu Pak. Karena bagaimanapun untuk masuk surga itu harus percaya kepada Dia. Tadi kan kita sudah lihat, tadi saya sudah bahas sedikit, mungkin Bapak dengar di awal, Cornelius itu yang disinggung oleh si Kainama tadi, dia mengatakan bahwa Cornelius itu adalah orang yang saleh, orang yang bersedekah, orang yang percaya kepada Allah, menyembah, sholat. Nah, di situ tadi saya sudah bahas bahwa sholat, sembahyang, sedekah, beramal saleh, semuanya itu tidak akan mampu membawa manusia ke surga. Makanya malaikat harus datang kepada Cornelius untuk mengarahkan dia supaya dia mengenal Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benar itu ada di dalam itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu hanya bisa diketahui oleh Cornelius apabila Petrus yang adalah rasul datang menjelaskan kepada Cornelius bahwa Tuhan yang benar, Tuhan dari semua orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ini satu pengertian yang kita bisa miliki bagi semua teman-teman, dan khususnya buat Pak Rahas yang istilahnya sudah
mulai terbuka di dalam Bapak punya pemahaman, Bapak harus memutuskan untuk menerima dia. Karena dijelaskan di dalam Kisah Rasul itu, sekalipun Cornelius itu dia sudah beramal saleh, bersedekah, bersolat atau bersembahyang, tetap dia tidak akan selamat, Pak, sebelum dia menyatakan diri bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah pesan yang harus disampaikan oleh Petrus yang adalah rasul dari Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya malaikat dari surga intervensi kepada ibadah yang dilakukan oleh Cornelius, bahwa itu tidak cukup, ya. Kamu harus mengenal dan menerima Tuhan yang benar, dan yang bisa menjelaskan itu adalah Petrus. Itu sebabnya malaikat surga mengkonfirmasikan secara langsung lewat malaikat bahwa Cornelius, engkau harus undang Petrus supaya Petrus berbicara kepadamu, menjelaskan kepadamu bahwa engkau harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saya menyampaikan ini karena saya mengasihi Pak Rahas. Istilahnya Bapak sudah meninggalkan, Bapak punya iman yang lama, Bapak harus mengambil satu kesimpulan untuk keselamatan hidup Bapak. Nanti kalau Bapak mengambil kesimpulan, Bapak memutuskan bahwa Bapak mau terima Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Nanti Tuhan akan tolong, Pak. Keluarga Bapak pun akan ditolong. Bapak jangan pikirkan dulu soal masalah lingkungan. Karena lingkungan itu urusannya terpisah. Bapak harus pikirkan dulu keselamatan Bapak. Karena kalau Bapak tidak menerima dia secara istilahnya secara pengakuan lewat baptisan, nah Bapak bagaimanapun Bapak tidak akan terhitung di dalam kebenaran itu sendiri. Baptisan itu adalah merupakan sakramen, merupakan pengakuan yang paling dasar bahwa kita mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu Pak Ras yang bisa saya kasih masukan. Silakan Pak. Bentar, Yusuf. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak Mata Kokak nih, Mata Kokak. Ya, selamat malam. Mata Kokak. Iya, ini Mbah Takok. Kenal Mbah Pak Kacek di mana? Udah lama belum kenal Pak Kacek? Baru kenal lihat-lihat aja, nonton aja dari YouTube, Pak. Di video ya? Di YouTube. Iya. Nah, ini untuk menjawab di live chat ada yang mengatakan Mata Kokak ini settingan Cikace katanya. Bukan Pak, settingan bagaimana caranya? Nah, betul. Bang Mata Kokak sendiri yang aku ya. Saya belum kenal kan? Nggak kenal kan? Dengerin Pak, saya masuk channel ini karena memang cari Pak Kacep menjelaskan masalah kitab Safinatun Najah, kasih patu saja, perahu keselamatan. Nah itu yang tidak dijelas di karang para ulama Syekh Salim bin Samir, tidak terdapat dalam Al-Quran. Itulah kepenasaran saya, makanya masuk ke sini, bukan settingan. Settingan dari mana? Dari Hong Kong. Iya, itu ada yang itu makanya itu. Bapak Rahas pernah bilang gini, Bapak Muhammad Kace, al-fitnatu asaddu minal khat. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu dia. Makanya supaya menghindari fitnah, nah ini mending membunuh aja Pak, itu siapa yang ngomongnya? Mending membunuh aja lah daripada fitnah. Ajaran nggak jelas. Itu mereka pengikut jin itu, ajaran jin itu, suruh fitnah terus. Iya. Gimana mau settingan orang nggak kenal? Nggak kenal kan, dia mana, saya di mana, akan nggak ngerti. Saya di luar negeri, bahasa kokak di Jawa Barat, kan begitu. Jawa Barat tuh luas. Aduh, itulah jawabannya. Silakan Pak Ras. Silakan Pak, atas apa ya tadi yang saya usulkan, mungkin Bapak bisa mengambil satu tindakan untuk pindah dulu dari tempat Bapak yang sekarang, supaya Bapak bisa secara utuh Bapak adalah pengikut dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita harus miliki di dalam hidup ini. Jadi Bapak harus memutuskan, mengambil satu kesimpulan
supaya keselamatan Bapak itu secara sempurna itu menjadi milik Bapak. Gitu, Pak. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Bapak harus mengambil satu langkah yang pasti untuk Bapak tinggalkan dulu lingkungan, Pak. Lingkungan itu sekalipun Bapak punya tujuan untuk memperkenalkan, untuk memberitahu kebenaran yang sesungguhnya, itu persoalan kedua, Pak. Yang terutama adalah keselamatan Bapak pribadi, gitu. Bapak selamat dulu. Nanti kemudian Roh Kudus akan bekerja untuk bisa menyelamatkan yang lain juga, Pak, gitu. Silakan Pak Ras, mau ditanggapi silakan. Oh, begini, Pak. Ya. Ini juga kan saya punya kolega yang ada yang curiga juga terhadap saya. Nah, bahkan seperti yang didiskusikan, beliau menuduh bahwa Bible itu palsu. Nah, sementara saya punya teman yang bisa saya suruh di Malang itu, saya masih pesan buku, Pak. Pesan kitab itu, Taurat, Mazmur, dan Bible. Taurat dan Mazmur dari bahasa aslinya yang diterjemahkan ke Indonesia. Niat saya seperti itu. Jadi kalau saya punya, nanti akan saya tunjukkan. Kalau kamu bilang palsu, cari di sini, ini aslinya. Seperti itu. Kalau saya bisa meninggalkan, sudah, Pak. Hanya saya tinggal lingkungan dan waktu, Pak. Hanya lingkungan dan waktu. Ya, masalahnya Betul, terikat, Pak. Jadi betul, Pak. ada lagi yang terakhir. Yang terakhir terikat pekerjaan. Sorry, Pak, saya potong Ya. sebentar ya. Tolong dulu, Pak Ras. Ya. Ya, jadi gini, Pak. Memang Bapak punya tujuan sangat mulia. Kami sangat menghargai itu, Pak. Cuman satu hal yang kami mungkin bisa berbagi kepada Bapak Pak Rahas, artinya menjelaskan kepada mereka sekalipun kita pakai bahasa asli, bahkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka, kalau mereka dengan kondisi yang terus menutup diri, menutup hati mereka, itu tidak akan masuk, Pak, ke dalam logika mereka. Malah nanti Bapak mereka bisa persekusi nanti gara-gara Bapak hanya ingin menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi itu memang hal yang Bapak harus pikirkan di bagian selanjutnya. Karena kalau Bapak hanya berfokus ke situ, takutnya Bapak terlambat memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun Bapak sudah meyakini, ya, Bapak harus wujudkan, karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Bapak memang iman sudah kepada Tuhan Yesus, Bapak harus ada tindakan, harus ada perbuatan, yaitu melangkah untuk dibaptis, Pak. Itu karena Bapak jangan menunggu, jangan menunggu sampai nanti Bapak punya data-data lengkap, baru Bapak akan tunjukkan kepada mereka. Itu bukan artinya saya melemahkan Bapak di dalam usaha Bapak untuk menjelaskan kepada mereka, enggak. Sebab mereka ini orang-orang yang tertutup, Pak. Tidak mudah. Coba Bapak lihat ya. Di antara orang-orang sekeliling Bapak, katanya baru Bapak sendiri yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, untuk mengubah mereka itu, Pak, nanti itu urusan kedua. Nanti Roh Kudus akan bekerja setelah Bapak nanti menerima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak, gitu. Mungkin itu, Pak. Silakan kalau Bapak mau tanggapi. Nanti teman-teman yang lain bisa urung rembuk ya, bisa silakan untuk berbagi kepada Pak Rahas. Silakan Pak Rahas, apa yang Bapak mau sampaikan? Oh, kalau itu sudah garis besarnya kan tidak akan tanpa melalui aku, kan seperti itu. Tidak akan sampai ke kerajaanku tanpa melalui aku. Kan seperti itu garis besarnya, Pak. Tidak akan sampai kepada Bapakku atau kerajaan Bapak tanpa melalui aku, artinya tanpa melalui Yesus, kan seperti itu. Itu saya sudah yakini itu, Pak. Hanya waktu yang paling utama, Pak, saya terikat dengan pekerjaan dinas. Jadi 2 tahun lagi ini saya pensiun. Mungkin itu saya baru bisa kebebasan.
Dari itu mungkin saya baru punya kebebasan, Pak. Kan tidak Pak, saya meninggalkan dinas gitu. Jadi 2 tahun lagi mungkin saya pensiun, punya kebebasan lebih luas dari yang sekarang. Bebas kemana saja itu, Pak. Ya, terima kasih atas sarannya semuanya. Ya, itu Ya, yang paling utama. kalau dari saya sih, Ya, Bapak harus mengambil keputusan cepat ya. Karena ini masalah keselamatan jiwa kita. Ya, selama masih ada kesempatan, ya kita harus mengambil keputusan yang tepat, Bapak. Sana cuma nunggu ya sekitar 2 tahunan ini. Mungkin kalau ada kesempatan tidak sampai itu, ya saya bisa melaksanakan itu. Yang penting saya sudah punya perasaan, ada keyakinan sudah. Ada keyakinan. Dalam artian begini, Bapak, yang penting malam hari ini Bapak izinkan Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk pergaulan Bapak, untuk hubungan dengan masyarakat, ya seperti biasa. Iya. Yang paling penting masalah iman itu masalah hati. Tidak perlu kita umbar-umbar di hadapan orang, Bapak, mohon maaf. Ya, sekarang malam hari ini kalau Bapak mau buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya jaminannya keselamatan dan perlindungannya sempurna buat kita. Iya. Oke, Pak, lalu saya tambahkan sedikit ya. Jadi maksud saya begini, Pak Ras. Saya sangat paham dengan kondisi Bapak saat ini, bahwa Bapak pensiun masih 2 tahun lagi. Nah, artinya yang Bapak bisa dibaptis tanpa Bapak memberitahu kepada mereka. Yang penting keputusan Bapak secara pribadi, Bapak harus nyatakan lewat tindakan untuk dibaptis. Nah, untuk memberitahu kepada mereka itu Bapak bisa rahasiakan dulu. Bapak tidak usah kasih tahu dulu kalau Bapak sudah dibaptis. Yang penting Bapak sudah selamat dulu, artinya sudah melakukan firman Tuhan. Nah, nanti kalau sudah 2 tahun Bapak sudah selesai, sudah pensiun, Bapak bisa hijrah dari tempat Bapak, kemudian baru Bapak bisa ini menyatakan secara publik gitu loh, Pak. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak KC, mungkin mau tambahkan, silakan. Iya, saya juga sembunyi-sembunyi 5 tahun, tapi tetap aja kecil 5 tahun. Ya, tapi tetap begini, pakai sorban begitu. Karena lampu di tempat kita sekecil apapun tetap akan kelihatan. Makanya saya ambil keputusan aja, udahlah ikut Tuhan daripada ikut dunia, begitu Pak. Tapi pakaian tetap begini Pak. Ambil keputusan aja, udahlah ikut Tuhan daripada ikut dunia, gitu Pak. Tapi pakaian tetap begini Pak. Oh iya. Budaya tetap begini. Kalau pakaian itu kan bebas. Budaya tetap begini. Iya. Yang penting, karena soal iman kan nggak kelihatan yang Pak, ada dalam hati. Iya. Karena soal iman kan nggak kelihatan Pak, ada dalam hati. Iya. Iya. Begitu. Jadi aja, ya saya menunggu itu. Itu artinya saya cari waktu yang terbaik itu untuk menyatakan gitu. Ada niat sudah Pak, ada niat Pak. Oke. Ada niat. Oke. Iya. Makanya saya tahu garis besarnya, saya tahu kesempatan itu aja. Iya, amin. Tinggal mencari kesempatan yang terbaik buat saya. Tahu kesempatan baik dan tidak, itu kan saya sendiri yang paling Pak, yang paling tahu posisi. Iya. Benar. Saya paham maksud Bapak. Mungkin ganti ke Pak Mabok Takoka. Sebentar Pak ya. Oh? Kalau bisa boleh ya. Begini Pak, saya pernah mendengar itu ada wejangan dari Kristen, ada 15 tahun sebelumnya itu sudah ada bahasa seperti ini Pak. Nah, saya kan senang melukis Pak. Rencana saya mau buat kaligrafi yang bunyinya seperti ini Pak. Ya, jangan halangi doamu dengan dosamu. Nah, kalau itu ada di ayat di Bible itu mohon tunjukkan. Ada pesan seperti itu dan ini sangat berharga buat saya, Pak. Halo? Ada di hal berdoa, Pak. Iya. Jadi kalau kamu mau diampuni oleh Bapak, maka harus mengampuni orang lain, Pak. Bapakmu juga akan yang tidak kelihatan akan mengampuninya begitu. Bagaimana Pak? Ulang Pak dari kata-katanya Pak. Bagaimana Pak?
Iya, kalau ada perkataan, jangan sampai dosamu menghalangi jawaban doa, maksudnya mengabulkan doa. Begitu. Ada Gini Pak, jadi kalau di itu nanti umum kasih ya, tapi sebelumnya kalau menghalangi dosa tidak. Kalau Bapak memang sudah percaya, ya, itu di ayat Alkitab ada Pak. Jadi itu di Nahum 1 ayat 7 ya. Itu Tuhan itu baik Pak. Jadi ia adalah tempat pengungsian pada waktu Bapak kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Pak. Dan kemudian di Amos 5 ayat 6, Tuhan berkata kepada umatnya, carilah aku, maka Bapak akan hidup. Nah, kemudian di dalam 2 Tesalonika ya. Nah, Yusuf tolong buka di 2 Tesalonika 3 ayat 3. Biar Bapak ini, jadi jangan takut. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya. Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, jadi Bapak tetap nggak usah takut Pak. Orang jahat kalau memang Bapak sudah mengaku mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan menjaga Bapak. Karena Tuhan pertama berkata, carilah aku, maka Bapak akan hidup. Kemudian kepada siapa lagi kita mau berlindung Pak? Jadi Bapak selalu berseru saja, nanti Tuhan melindungi. Jadi Bapak dikeluarkan dari kejahatan. Itu Pak, untuk sementara. Melindungi. Jadi Bapak dikeluarkan dari kejahatan. Itu Pak, untuk sementara. Iya, terima kasih. Ini sementara maaf dulu ya. Lampu di daerah saya mati dan saya tidak bisa ngecas ini. Oke, baik Pak Rahas. Halo? Terima kasih Pak. Halo? Ya, baik Pak Rahas. Ya, mohon maaf dulu Pak ya. Nanti kalau lampu hidup saya masuk lagi ya. Sementara saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sudah waktunya Tuhan untuk memanggil seseorang atau memilih seseorang, maka tidak akan sanggup untuk menolak ya. Kalau kita harus menolak, maka tentunya mati, bukan hidup lagi ya. Ada banyak orang yang ketika Tuhan panggil mereka masih menolak sehingga pada akhirnya sia-sia ya, harus mati dan sebagainya. Tetapi orang cerdas itu pasti mendengar dengan baik dan bertindak dengan benar dan tepat sehingga mereka diselamatkan, bahkan mereka akan dipakai luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Kita tahu seperti Saulus, orang penjahat, seorang pembunuh yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga menginjil. Dan banyak buku yang ditulis yang hari ini kita gunakan sebagai panutan untuk kita mempercayai Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ya, demikian video yang dapat kami bagikan. Mari kita sama-sama beritakan Injil. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, pekerjaan, bahkan rumah tangga, pergumulan, sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih.